jumpa lagi bersama gue Putri Andriana dalam acara Try It, tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Gimana nih kabarnya semuanya? Pada happy dong, pada sehat dong. Namanya kita mau menyambut tahun yang baru, ya kan, kita harus happy, semangat. Semoga di tahun yang baru ini semua cita-cita kalian bisa tercapai. Yang belum kesampaian jadi kesampaian. Terus yang penting kita harus sehat selalu dan Indonesia balik pulih. Nah, sambil nemenin kalian dimanapun berada, seperti biasa pastinya, sesuai nama acaranya kita mau review makanan khas dari salah satu wilayah di Indonesia. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tebak-tebakan dulu nih, kira-kira nih makanan yang udah ada di depan gue ini berasal dari mana? Ini salah satu wilayah yang terkenal banget sama wisata-wisata pantainya. Ada Pantai Losari, terus ada Tanjung Bayang. Itu sebenarnya jujur ya, gue sendiri tuh belum pernah ke Makassar. Tapi karena saking terkenalnya ini wisata, gue tuh sampai ngelotok gitu di otak gue. Terus yang gue ingat lagi di salah satu wilayah ini tuh ada yang terkenal namanya Masjid Terapung. Jadi masjidnya itu kalau nggak salah ya, lokasinya itu mengapung gitu, kayak ada di tengah-tengah pulau. Nah, tapi biasanya kan kalau misalnya kita ngomongin wilayah-wilayah yang terkenal sama wisata pulaunya, itu pasti ngomongin kulinernya tuh khasnya sama seafood. Tapi jangan salah, ternyata di wilayah ini tuh justru kulinernya itu terkenal sama daging sapi. Makanya nih, lo semua bisa lihat di sini udah ada iga, terus di sini juga udah ada soto, ada buras, ada es pisang hijau. Nah, hari ini kita bakal bedah satu-satu. Cuman ada beberapa nih yang belum pernah gue cobain sama sekali. Jadi bener-bener nanti reaction gue adalah honest review karena pertama kali nyobain. Jadi ini tuh makanan-makanan yang berasal dari Makassar. Nah, itu kan kayaknya kalau kita dengar Makassar tuh mungkin banyak banget yang belum tahu makanannya tuh apa aja yang jadi khas dari Makassar. Tapi ternyata tuh banyak banget. Ini ada 4 nih, gue kasih tau dulu. Yang pertama ini ada, ini jujur ya, ini tuh iga terbesar yang pernah gue lihat. Karena biasanya kalau misalnya kita mesen sop iga atau iga bakar itu kan iganya dipotong-potong kecil gitu, tapi ini tuh gede banget. Sumpah ini gede banget, dan ini tuh konro namanya. Pasti pernah dengar dong. Konro ini sebenarnya sama aja kayak iga sapi, tapi kalau misalnya dari khas Makassar itu dia disajikannya itu bisa dalam bentuk bakar ataupun dalam bentuk sop gitu. Ini yang pertama, ini makanan berat. Terus makanan berat yang kedua ada di sini coto Makassar. Nah, ayo siapa yang dulu ngiranya itu kalau misalnya coto Makassar tuh sama aja kayak soto? Sama, gue juga mikirnya kayak gitu. Dulu tuh gue mikirnya kayak ini soto kali ya, cuman orang-orang pada alay aja gitu nyebutnya coto biar gemes-gemes dikit. Padahal sebenarnya ya emang namanya tuh coto Makassar. Itu kan tadi makanan berat. Terus makanan ringannya ada 2. Ini yang pertama, terus yang selanjutnya makanan ringannya itu ada buras atau mungkin kalian tuh kenalnya lontong. Tapi sebenarnya kalau buras ini juga sama aja kayak lontong, tapi khas dari Makassar gitu. Terus yang terakhir ini ada es pisang hijau. Ini biasa kita makan biasanya tuh pas buka puasa nggak sih? Biasanya tuh paling banyak banget kita temuin kalau kita nyari manis-manisan buat buka puasa. Nah, ini meskipun nggak puasa nggak apa-apa, kita cobain, oke? Nah, di antara 4 makanan ini gue itu yang udah pernah nyoba cuman baru buras sama es pisang hijau doang. Jadi yang 2 ini nih, konro sama coto Makassar nih belum pernah nyobain sama sekali. Tapi yuk kita coba yuk. Ini yang pertama ya. Nih, kalian lihat dulu. Ini iganya. Tapi BTW ini gue pakai tangan karena udah cuci tangan ya. Jadi bener-bener protokol kesehatannya tuh udah terpenuhi gitu. Nih kalian bisa lihat. Ini tuh bener-bener gede banget dan tebel banget. Gak pernah gue ngeliat iga sebesar ini karena biasa tuh dipotong-potong gitu, tapi langsung aja kita cobain. Parah, dagingnya tuh bener-bener berserat. Ini daging semua, gak ada lemak dan lain-lain. Nah, kita cobain kuahnya ya. Jadi ini tuh kuahnya juga apa ya? Ada apa namanya nih, kayak serat-serat dagingnya gitu kali ya. Jujur enak sih. Kayak sup bener-bener. Tapi ini enak-enak. Coba kita cobain pakai nasi ya. Tapi jujur ini enak banget sih. Parah.
Gue nyesel juga baru tahu sekarang nih. Gurih gitu ya? Gurih. Sebenarnya kayak sop iga, cuman dia lebih apa ya? Lebih berasa rempah-rempahnya. Di dalam kuahnya itu ada dagingnya, ada daun bawang, sama dia itu ada minyak-minyaknya. Nah, gue nggak tahu nih, ini minyaknya kayaknya sih dari iganya ya, kayak cabai-cabai gitu. Oke, next kita cobain yang coto Makassar dulu kali ya. Masih makanan berat dulu. Ini pertama kali juga gue nyobain. Sebenarnya penampilannya itu ya dagingnya sama jeroan. Dia tuh dicampur sama jeroan, kayak ada ati, terus ada babat deh kayaknya nih. Iya, ada babat. Penampilannya itu bener-bener kayak soto pada umumnya. Cuman menurut gue ini warnanya tuh lebih gelap. Nah sih, warnanya tuh gelap banget. Kayaknya dari santan. Dari santan. Isinya masih sama, ada daun bawang, ada ati, terus ada daging, ya pokoknya gitulah. Sama-sama kayak soto pada umumnya. Cuman ini mungkin ada bumbu dari Makassar spesial ya. Enak juga lagi. Enak-enak. Cuman memang dia kayaknya rempah-rempahnya tuh ini banget. Kuat banget gitu. Enak-enak. Dia rasanya gurih, manisnya juga ada, santannya juga dapet. Cuman ini kayaknya bahaya deh. Kalau buat yang kolesterol atau yang mungkin udah sering penyakit jantung atau apa gitu, kayaknya kalau kebanyakan agak bahaya juga sih. Enak banget. Ini fix abis shootnya rebutan sih. Pastinya sih, ini enak banget serius. Enggak, ini lebih enak dari soto pada umumnya. Menurut gue ini lebih enak dari soto pada umumnya. Dalamnya itu dagingnya setebal ini. Nggak tahu ya, semua yang jual itu nggak pelit, apa emang kebetulan aja nih dapetnya hoki ya. Tebal banget. Oke, next kita cobain buras. Nah, tadi kan katanya buras itu nanti dicampur apa sama ini ya, sama kuah konro ya. Agak unik juga sih. Nih, jadi sebenarnya bentuknya itu kita review kayak gini ya. Bentuknya itu kayak lontong pada umumnya. Cuman biasanya kalau lontong itu kan bentuknya kayak ya udah segitiga gitu. Nah, ini tuh yang jadi khas dari buras adalah dia ada belahan-belahan gini ya. Kayaknya sih pas pembuatannya tuh biasanya diikat pakai tali atau apa, jadi dia berbentuk kayak gini. Padahal ini sebenarnya lontong kan, sama kan kayak lontong pada umumnya. Nah, kita buka ya. Terbuatnya juga sama dari beras juga, beras ketan. Beras apa sih namanya kalau buat itu? Beras biasa ya. Cuman dia memang dibuat jadi lontong aja. Tuh bentuknya kayak gini. Sebenarnya sama kayak lontong pada umumnya, cuman dia ada kayak gininya. Ini kalau misalnya bisa dikasih rate mungkin 9 kali ya, 9/10. Enak semuanya. Dan ini honest review loh, karena gue belum pernah nyobain makanan khas Makassar sama sekali. Menurut gue, kalau misalnya makannya nggak banyak, ini satu porsi kalian tuh bisa makan berdua atau bertiga. Soalnya ini bener-bener gede banget. Gue jadi penasaran nyobain sama ini nih, coto Makassar dicampur buras. Enak juga ternyata. Sumpah ini enak banget. Enak banget. Oh mau, boleh. Boleh. Bawa sendok sendiri biar aman ya. Ada yang mau nyobain nih guys. Namanya Abi My Friend. Woi, enak nih kayaknya. Enak lah, apalagi gratis. Makanya jangan pakai Yang enak yang mana nih? Kalau gue sih ini konro. Konro. Ini enak banget parah. Dulu deh, coba. makan siang kurang. Pakai buras. Pakai buras nih. Ini belum kena gigitan. Nih potong deh. Ya Allah, cahayanya enggak ketolong. Parah banget ya sumpah. Jujur banget deh kerunya pada. Kurang ajar emang. Enak. Mana rasanya?
Enak sebenarnya karena gratis. Ya. Kalau suruh bayar sih dia kayaknya enggak deh. Yang itu kan Enak. ditawarin tuh. Nih, gua liat-liat doyan nih kayaknya nih. Gua liat-liat doyan kayaknya. Enak ya saya? Enak. Enak, tapi emang beneran enak. Mungkin sebenarnya kalau mau beli di mana kayaknya sekarang online udah banyak sih. Tinggal nyari keywordnya aja. Karena kalau ngomongin Makassar itu kan kita biasa dengar rumah makan tuh Padang ada, rumah makan Betawi ada, rumah makan Sunda ada. Tapi gue jarang tuh dengar rumah makan Makassar kalau misalnya di Jakarta atau di daerah mana gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa restoran yang memang jual khusus menu-menu Makassar. Nah ini yang terakhir, last but not least. Nah ini tuh es pisang hijau itu ada bubur sumsumnya. Yang putih-putih ini ada bubur sumsumnya. Nih gue liatin ya. Nih ada bubur sumsumnya. Ini yang putih. Terus yang hijau ini terbuat dari apa ya? Dia kayak kulit gitu kayaknya. Cuman kalau menurut gue yang ngebedain pisang hijau itu enak apa enggak tergantung dari pisangnya. Karena kadang-kadang ada yang pisangnya tuh agak-agak seret atau agak asam. Tapi kalau yang manis tuh enak. Nah merahnya tuh tadi yang kayak gue bilang itu dia dari sirup koko pandan, makanya khasnya tuh wangi koko pandannya tuh berasa banget. Padahal ini udah kecampur sama es tapi tetap wangi banget. Banyak ya kalau misalnya kalian mau eksperimen di rumah tuh ini gampang buatnya. Enggak sih, kayaknya agak susah juga. Udah ya. Enggak ya, tetap nggak ribet. Enak. Kalau ini udah biasa sih kalau misalnya kayak puasa gitu kan. Kita cobain pisangnya ya. Pisangnya nih warnanya agak oranye. Nih. Tuh. Nah, biasanya sih kalau warnanya udah kayak gini harusnya manis. Harusnya. Tapi nggak tahu juga sih. Emang enak. Emang ini tuh manis. Terus bubur sumsumnya juga lembut. Sebenarnya kan kalau bubur sumsum tuh kayak teksturnya agak gampang hancur ya. Jadi mungkin kalau kelamaan dibungkus itu biasanya beneran jadi kayak bubur banget, kayak bubur ayam gitu. Harusnya ini aslinya lebih manis menurut gue. Soalnya ini udah digabung sama es yang udah agak mencair. Jadi kalau makannya bener-bener fresh banget baru beli. Biasanya sih kalau kita beli kan bungkusan, terus sirupnya tuh dipisah. Bubur sumsum sama pisangnya tuh juga dipisah, biasanya kayak gitu. Harusnya ini aslinya lebih manis menurut gue, soalnya ini udah digabung sama es yang udah agak mencair. Jadi kalau makannya bener-bener fresh banget baru beli, biasanya sih kalau kita beli kan bungkusan, terus sirupnya tuh dipisah. Bubur sumsum sama pisangnya tuh juga dipisah, biasanya kayak gitu. Nah, Lebaran sama buka puasa biasanya itu banyak banget ditemuin. Nah ini harganya berapa nih? Kisaran berapa kalau es pisang gitu? 15.000 ya? Masih murah, tergolong murah. Tapi kadang-kadang beda-beda juga sih kalau misalnya kita belinya di restoran yang emang restoran di mall gitu tuh tiba-tiba harganya bisa tiba-tiba 40.000, 45.000 gitu. Padahal sebenarnya rasanya sama aja. Tapi ini overall dari gue cobain ternyata makanan Makassar tuh enak. Ya kan? Enak banget. Kayaknya ininya ya, asal-usulnya ya. Iya. Tuh ada orang Makassar di sini emang enak. Dan dia yang menjadi ciri khasnya itu rempah-rempahnya berasa banget. Jadi kayaknya sih mecinnya mungkin banyak lumayan. Terus merica. Kalau pedes sih kayaknya enggak ya, enggak begitu identik dengan pedes. Cuman dia kayak asinnya tuh berasa, gurihnya tuh bener-bener berasa banget. Sama dia memang khas sama daging. Dan kalau misalnya diurutin nih, gue paling favorit pertama adalah ini sih. Kontrolnya emang enak banget sih. Terbaik ini, 10/10. Terus yang kedua, coto Makassar. Soalnya mungkin kalau buras sama es pisang hijau udah banyak di Jakarta, gue udah biasa nyobain. Jadi kayak ya udah di lidah udah biasa, tapi kalau ini surprisingly enak banget. Ini worth it sih meskipun harganya mahal. Tapi ini worth banget soalnya secara ukuran besar. Kalian bisa makan 2 atau 3 orang barengan. Itu bisa banget. Terus rasanya juga enak. Kayaknya sih yang bikin mahal juga rempah-rempahnya. Soalnya rempah-rempahnya tuh banyak. Ini berasa banget. Beda banget, makanya kayaknya kalau orang-orang yang makan ini itu gampang aus. Soalnya dia asin sama gurih banget. Ini jujur enak banget. Kita lanjut lah ya, kita makan yang kontrol lagi. Soalnya kayaknya abis ini mau dihabisin sama Mas Gusti. Jadi kita kenyangin dulu aja makan depan kamera.
Udah ditunggu tuh di pinggir tuh dia. Tuh kan. Bunyinya kalau agak-agak horor gitu. Tapi kalau misalnya ini di Makassar tuh harusnya sih gampang ya dapetinnya ya, banyak ya. Banyak lah kalau di Makassar. Pasti banyak sih, harusnya rumah makannya gitu. Ini bisa aja. Kalau buat Jakarta bakalan susah. Susah banget, jarang banget. Jakarta tuh palingan yang makan Betawi, Padang, Sunda, udah gitu-gitu aja. Makanya gue ya nggak pernah nyobain makanan Makassar. Jujur yang kontrol ini enak banget sih. Boleh apa kita langsung ke Makassar nih? Boleh apa abis ini ya kita kemana? Atau enggak kita sekali-sekali syuting di Makassar? Oh, Iya kan? oke. Di sana. Kalau kita misalnya nyobain makanan khas Bandung, yang syutingnya di Bandung. Kata krunya, aduh repot nih. Aduh. Aduh, ini mah mereka depan kamera doang happy-happy. Memang di belakang mah, aduh. Enak banget. Kalau aku sih yes. Aku sih juga yes ya. Gimana Mas Gusti? Enak. Kalau misalnya soto Makassar ini lagi-lagi kayak soto apa ya, kayak soto pada umumnya, kayak kalau misalnya soto yang santan tuh soto dari mana sih, Betawi? Soto babat, ya benar. Nah cuman ini mungkin kalau yang orang nggak suka jeroan itu agak susah, tapi kayaknya sih bisa, harusnya request daging doang isinya. Soalnya ada beberapa orang yang nggak suka sama jeroan gitu. Coba, ini enak banget. Enak banget, ini kayaknya jadi lapar nih. Ini pokoknya ya guys, ini semua itu makanan kalau misalnya menurut gue, ini honest review, ini semua enak banget. Jadi kalau misalnya kalian ke Makassar itu wajib nyobain makanan Makassar, atau kalau misalnya bisa coba beli online. Itu jadi cari aja keywordnya, siapa tahu dia jual di restoran mana aja. Nah, kita sampai sini dulu reviewnya, soalnya gue mau lanjutin makanan lagi karena ini enak banget, sama mau bagi ke teman-teman. Soalnya ini kesian nih yang di belakang kamera udah pada ngiler semuanya. Rame banget kan. Nah makanya buat kalian yang penasaran sama makanan-makanan lainnya, sebenarnya nggak cuma Indonesia aja, apapun kalian harus terus pantengin Try It di episode selanjutnya. Tentunya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye, see you. Mau lanjut makan lagi, say. Serbu.